Oke guys, aku lagi Papa Kenzo. Hari ini saya ditemani tamu yang spesial ya, pelatih nomor 1 di Indonesia, Mr. Tung Desem Waringin. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dan juga membahas Pak Tung yang kemarin kejadian yang sangat heboh sekali tentang Kenzo ngemut pahanya Pak Tung. Dan ini kita akan ada sedikit penjelasan kok bisa kejadian itu bagaimana. Dan yang setahu saya saat itu Pak Tung datang memberi makan ya, saya sedang mau mendekatin anak Pak Tung, Titi, untuk mengajak makan bareng Kenzo, tapi nggak sengaja tahu-tahu Pak Tung dengan sendirinya merayap mendekat Kenzo. Jadi Kenzo nggak sengaja melihat pahanya dan langsung diemut pahanya, dan ini bekas hasil karya Kenzo. Lumayan, nanti boleh di-close up. Gimana Pak Tung? Kabarnya Pak Tung? Jadi dahsyat luar biasa. Jadi kalau saya melihat Kenzo, apalagi terus kemudian bahkan diberitahu sama Pak Andri gitu ya, kasih makan aja nggak apa-apa. Loh, itu nggak gigit sampai tangan toh? Enggak. Jadi ketika saya ngasih makan, ada di videonya kan bisa dilihat. Begitu lembutnya dia. Begitu lembutnya. Terus kemudian kalau lihat kaki itu hitam, ya ada dua macam gitu ya. Betul. Karena biasanya kan kadang digodain pakai kresek gitu. Mungkin warnanya sama. Mungkin dikira kertas kresek gitu tadi. Baunya berbeda juga ya. Baunya berbeda. Bisa jadi juga belum akrab-akrab amat kan begitu ya. Terus kemudian memang ada banyak faktor yang bisa saya sampaikan kan begitu ya. Mungkin karena mamahnya lagi birahi itu bukan pengaruh juga itu ya. Tapi menurut saya enggak kok. Jadi enggak. Bahkan sebetulnya sebelum saya datang itu saya belajar gitu ya. Pas Mas Alsat datang. Terus tapi itu kan baru umurnya masih 1 tahun. 1 tahun, jadi giginya belum sepanjang sekarang, boy. Boleh nanti fotonya. Wah. Nah, terus kemudian Papa Bima ya, Golden ya. Ya, Papa Golden ya, Papa Golden, Bima. Oh, pada waktu masih lebih muda lagi. Betul. Dia kan nyengklak kadang gigit di sini juga. Itu masih gigi bayi itu, Pak. Pasti gigi bayi. Tapi sebetulnya kalau saya lihat sekarang, sebetulnya sudah lebih submit. Maksudnya submit itu Kenzo dengan dididik sama Pak Andri, Papa Kenzo gitu ya. Itu sudah lebih rileks, lebih tenang. Jadi dewasa itu tidak seperti muda yang menerkam ya. Menerkam. Dan saya mempelajari loh. Jadi sebetulnya satu sudah siap-siap gitu ya. Saya diundang makan siang jam 2, enggak aja lah ditunda jam 4 gitu ya. Itu ada sebabnya. Karena saya melihat Kenzo pada waktu sama Asad, sama Papa Golden gitu ya. Lebih agresif ya, waktu siang hari ya. Ya, siang hari itu aktif sekali. Dan pada waktu aktif kemudian dibuat lelah dulu. Kan main sepak bola, setelah lelah, terus kemudian dikasih makan, dia jadi damai. Loh, saya kan sudah pinter milih waktunya kan gitu loh ya. Milih sore dan sudah lembut, sudah kalem. Coba lihat wajahnya kan imut banget gitu. Nggak tahan kalau nggak megang rasanya, imut gitu ya. Dan dari saya merasa bahwa Kenzo pada waktu gigit pun itu gigitnya bukan nyerang gitu, enggak gitu, malah lebih rasanya lebih serem pada waktu Mas Bima itu ya. Betul. Semua langsung dicek di sini ya. Cuma itu masih gigi susu kan gitu ya. Terus pada waktu sepak bola juga sama Mas Asal itu juga lebih ini kan dia sudah lebih kalem, lebih gini. Dan itu gigitnya gitu enggak. Nah, cuman biasa kalau digigit binatang itu yang khususnya yang sudah terdidik begini, ditarik dia kan geget gitu. Apalagi kan dia bisa tari-tarian bola. Bahasa kaget bisa tarik. Apalagi di paha keri ya Pak. Keri. Jadi otomatis ketarik. Jadi Kenzo kiranya mainan gitu ya. Terus kemudian ontong, Pak Andri ada di situ langsung dibuka, langsung nurut dia dengan damainya. Terus ya itu yang seru gitu ya. Betul sekali. Dan saya ingin tahu Pak, Pak Tung itu kok semangatnya waktu saat masih diemut digigit Kenzo itu kok masih semangatnya luar biasa. Itu belinya di mana itu semangatnya itu Pak Tung? Bahkan masih melanjutkan, masih lanjutin loh guys. Padahal sobeknya enggak tanggung-tanggung. 1, 2, 3. Karena tenaga Kenzo terlalu besar guys. Jadi kita ini kadang nggak bisa membedakan main dan enggak karena tenaganya terlalu besar. Jadi kita harus hati-hati. Namanya juga binatang buas. Nah itu yang perlu tetap diwaspadain. Nah yang saya waktu itu tidak waspada gitu ya. Karena kan lagi foto, lagi foto. Jadi kalau lihat Mama Kenzo, lihat apa, walau dari Papa Kenzo,
jelek, jadi dikeplak gitu. Jadi luar biasa. Kan sebetulnya saya belajar juga dari Papa Golden itu tadi. Kenso itu tempatnya mana yang senang dipegang, yang tidak suka mana. Saya yang tidak suka telapaknya. Oh di sini nggak apa-apa. Bukunya ada diguntingin juga dari kecil. Terus kemudian lo seneng dari belakang seneng, tapi tetap harus waspada. Betul waspada. Nah itu tidak waspadanya apa? Foto. Jadi ngasih makan, oke foto biar keren. Oh ya. Mungkin juga terlalu optimisnya Pak Tung itu sangat positif luar biasa. Dikiranya Kenso betul-betul 100% jinak. Jadi yang itu yang harus kita waspadai, guys. Harus waspada. Dan kalau ditanya lagi, kenapa kok masih melanjutkan? Nah ini, jadi ini ada satu yang saya belajar dari kecil begitu ya. Jadi yang kemudian saya gunakan sampai hari ini yang membuat hari ini jadi Tung Desember ini. Apa itu, Pak? Jadi satu prinsip, ketika memang harus selesai, harus selesai. Apakah itu harus selesai? Saya juga melihat tuh. Saya bukan orang gila tuh. Sudah digigit seperti begitu, masih melanjutkan sampai makanannya tuntas, sampai selesai. Oke, bawa rumah sakit ternyata IGD itu. Ternyata di biototal juga dibersih. Nah, tapi pertanyaannya, apa sih prinsip yang saya gunakan di dalam relationship saya, di dalam kesehatan saya, di dalam bisnis saya, yang membuat Tung Desewaringin jadi Tung Desewaringin hari ini, termasuk pada waktu diemut sama Kenso tadi. Masih bisa menjelaskan loh di IGD. Di IGD jelaskan prinsip-prinsipnya. Nah sekarang saya share kepada teman-teman yang di sini kan begitu ya. Bahwa apapun yang terjadi itu tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Betul. Nah kalau Anda memberi arti yang misalnya, waduh membahayakan, apa yang terjadi? Ya Anda tidak akan pernah berani menyelesaikan. Jadi salah satu contoh, loh kalau saya melihat itu membahayakan, dia agresif sekali, saya tidak bakal melanjutkan. Betul. Tapi kan saya lihat, tidak apa-apa, gigit juga enggak apa ya, cuman oke selesai, buka terus wajahnya keluar waktu dikeplak sama papa kan, terus wajahnya gini, jadi wajah bersalahnya keluar gitu. Terus kemudian saya lihat lagi dekat, saya deketin, dia baik-baik. Terus kemudian saya lihat papa Kensonya juga di sebelah kiri gitu ya, siap di lehernya kalau ada apa-apa dipegang, kalau ada apa diginiin, ya lanjutkan aja gitu ya. Jadi intinya saya juga mempertimbangkan risiko, jangan salah gitu loh ya. Nah prinsip yang membuat saya relationship dan kemudian bisnis saya, terus kemudian kesehatan dan segala hal dalam kehidupan saya jadi hari ini, yaitu apa? Tidak ada artinya sampai kita yang memberi arti. Nah, saya memberi arti apa? Gitu loh ya. Apapun yang terjadi, nih. Jadi, nih guys, dengerin guys. Ini penting sekali gitu ya. Misalnya ada terjadi satu masalah di dalam bisnis Anda. Betul. Gitu loh ya. Misalnya buka cabang, tadi saya cerita, buka cabang laundry, karyawannya korupsi. Misalnya gitu. Apakah terus kemudian tidak perlu buka cabang lagi? Enggak. Ya saya akan perbaiki sampai akhirnya sukses supaya kemudian hari hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Saya ulangi ya, lengkapnya begini. Jadi masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga di kemudian hari hal yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Jadi bisnis saya grow, apakah terus kemudian ada bisnis Pak Tung yang tidak ditutup? Ada. Saya tutup. Tapi kan kembali lagi begini loh, kalau Anda lagi mulai bisnis Anda tidak berhasil, setelah itu menyerah. Kalau Anda menyerah, tidak pernah akan punya bisnis. Betul. Anda buka cabang, dikorupsi, terus tidak mau buka cabang lagi. Ya tidak akan punya cabang yang, sekarang kan sementara ini laundry saya 142 cabang, nantinya mau go kita 1.500 gitu ya, mau go lebih banyak. Nah, termasuk karena gini, pernah belajar jalan kaki? Semua pernah ya? Bisa? Ya. Saya ajaib toh. Tapi nggak langsung bisa. Nah pertanyaannya, patok jalan jatuh. Terus betul. apa yang terjadi? Belajar lagi, berdiri bangun lagi, coba lagi. Punya anak toh kita. Kita ngomong anak kita yang lagi jalan jatuh, berdiri lagi sampai kapan? Sampai bisa. Sampai bisa. Jadi ketika saya sampai selesai enggak apa-apa, tapi saya juga menimbang resiko tadi. Jadi saya buka bisnis, buka apa? Apakah Pak Tung enggak pernah ngelitain? Oh, ya pernah. Saya kan punya 58, jadi 27 sudah saya tutup, saya gelitain, saya jual. Tapi masih punya 31. Jadi gagal itu berapa kali Pak Tung? Bukan gagal, bagi saya tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses dan belajar. Sukses dan belajar. Kalau kita belum berhasil, itu bukan gagal. Harus belajar. Oke. Dan kalau sudah berhasil, tetap harus belajar. Karena waktu berubah, cara cari uang juga berubah, sistem juga berubah. Terus belajar meningkatkan diri, memperbaiki dan inovasi. Jadi kayak saya belajar, oh kalau situasi seperti begini, oh ya kalau
Kalau sudah sore, sudah begini, sudah dibuat capek terlebih dahulu, terus Pak Andrinya ada, terus kemudian begini, terus tidak boleh di samping gitu ya, nggak boleh di samping, terus kakinya modelnya jongkok gitu ya, terus kemudian kakinya bawah tuh, ya kadang dia ngemut kaki juga loh, saya lihat pas dimut gini aja terus dilepas lagi, ya, jadi ternyata perlu dipelajarin memang lebih detail gitu ya. Memang kalau binatang belum akrab juga lebih lebih ada agresinya jauh lebih waspada. Nah, jadi kesempatan ini saya sharing. Kalau Anda ingin sesuatu hal yang Anda anggap penting dalam kehidupan, kalau tidak anggap penting, tidak apa-apa gitu ya, silakan. Tapi itu Anda anggap penting, termasuk hubungan Anda dengan pasangan hidup Anda, dengan apa. Kalau terjadi suatu hal masalah, itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urutan tata cara kerja sedemikian sehingga di kemudian hari kalau kita ulangi hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Nah, jadi peluang itu masalah juga ya, masalah itu juga peluang juga ya Pak Tung ya, sehingga jadi belajar itu kan belajar 3 toh. 1 kita belajar dari banyak baca buku. Atau kalau sekarang dari YouTube yang bermanfaat kan gitu, atau dari Google atau beda. Yang kedua dari para ahlinya. Para ahli beda. Lo ahli beda. Lo pakar yang di ini Mama Kenzo, Papa Kenzo ya tentu saja beda, dia ahli Kenzo gitu ya. Dia sudah tahu mana yang suka, mana yang tidak suka gitu. Itu beda sekali. Dia tidak suka di sini, bisa digigit gitu ya, bisa di mana, harus paham. Kemudian yang ketiga belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan buatkan prosedur. Besok kalau mau ketemu dibuat capek dulu, Terus kemudian begini kalau orang asing harus tanda-tandanya kan semakin detail, semakin jos. Gitu ya. Dan juga Pak Tung, saya juga ingin menanyakan kesempatan ini Pak Tung. Kan Pak Tung ini udah dianggap sukses. Belum lah, baru mulai. Kita melihat biografinya Pak Tung dulu mulai jadi pekerja, naik Panther butut ya kan. Hari ini bisa naik Rolls Royce, punya helipad ya. Itu kan termasuk hebat sekali Pak Tung ya. Dan ini banyak sekali teman-teman itu yang sering menanyakan kepada saya. Dan kita punya orang-orang sukses ini seperti Pak Tung kan juga percaya bahwa kalau kita ingin sukses, kumpulnya dengan orang-orang sukses. Setuju sekali. Ya. Nah, bagaimana Pak Tung, orang-orang yang belum sukses ini untuk bisa berteman dan bergaul dengan orang-orang sukses ini Pak? Nah, mereka orang itu banyak sekali ingin tahu, tapi kan saya kan minder, tapi saya nggak punya apa-apa, apakah saya diterima? Nah, ini Pak Tung, tolong diberikan kiat-kiatnya seperti apa? Jadi, kalau memungkinkan Anda belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Jadi, begitu banyaknya orang sukses itu di atas. Ya. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan semua peluang yang dia punya. Betul. Nah, dia butuh orang yang mempunyai keahlian, tapi sebelum keahlian bisa dipercaya. Berperilaku menyenangkan. Dan Anda inisiatif sampai Anda selesai. Oke. Jadi kalau Anda tidak pernah inisiatif sampai selesai berat. Nah, caranya bagaimana kita berkenalan dan bergaul dulu. Jadi saya tuh punya jurus namanya MBBKM. Kamu. Ya, membebek kamu. Membebek kamu. M-nya pertama membebek kamu, MBBKM. M-nya itu menemukan. Bagaimana kita cari orang-orang yang lebih sukses dibanding kita. Betul. Yang kedua, setelah Anda menemukan, B-nya bagaimana orang tadi mau bergaul dengan kita. Ya. Kan tidak kayak tadi, mana mau tuh konglomerat bergaul sama kita. Nah, tapi ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya ya. Bergaul. Terus kemudian bagaimana kita belajar dari dia. Caranya bertanya apa, caranya menggali sampai kita tahu detailnya. Kan gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu membebek kamu. Kayaknya bagaimana kita bisa kerjasama. Oke. Kalau Anda kerjasama dengan orang yang sudah sukses, itu kayak Anda naik lift lebih cepat ya. Lebih cepat. Atau naik helikopter jauh lebih cepat karena ada yang punya helikopter. Tinggal mencontoh ya. Ya tinggal kerjasama, bahkan kita kan dapat peluangnya, kita dapat ilmunya, dapat wisdomnya, bahkan kadang disetorin karyawannya dia yang bagus, canggung, taruh di tempat kita. Ya. Nah itu ternyata ada ilmunya supaya orang mau kerjasama dengan kita. Oke. Kemudian yang terakhir yang paling jos yaitu bagaimana kita mempekerjakan. Membebek kamu, MBBKM, mempekerjakan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita gitu ya. Luar biasa. Jadi itu artinya kita harus bisa berkontribusi ya Pak Tung ya. Kita harus bisa memberikan sesuatu terhadap orang-orang sukses ini agar kita bisa diterima juga ya. Bukannya malah kita meminta. Kan biasanya itu kan kita kalau ketemu orang-orang yang biasa-biasa itu kan datang ke kita kalau nggak utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Yang terakhir semuanya diminta, minta utang, kerjaan, sumbangan sekaligus langsung diminta ya. Nah, ini yang dilarang guys ya. Kalau mau bergaul dengan orang sukses, jangan mencoba-coba untuk minta sumbangan ya, atau minta utang, atau minta kerjaan. Lebih bagus kita bisa memberikan kontribusi. Apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka orang, sehingga kita bisa diterima dengan mereka orang. Ya, dan lalu kita bisa bergaul dan menggunakan cara tadi seperti Pak Tung katakan ya, MBBKM tadi. Ya, jadi kalau Anda mau istilahnya bergaul,
dan mau kerjasama atau mau belajar dari beliaunya, tentu saja buat dia win, baru kita win. Datang jangan minta, datang memberilah. Yeah. Pak Andri, konglomerat di Solo, Crazy Rich Solo. Amin. Gitu. Peliharaannya harimau itu makannya itu sama orangnya mesti mahal harimaunya. Apa itu sebulan makannya? 2 digit lah. 2 digit berarti berapa puluh juta. Orangnya nggak sampai segitu. Nggak sampai. Nah, jadi misalnya saya bergaul, jadi saya kan datang dengan itikat membantu. Pak Andri, saya tolong disabaringin, saya betul-betul tulus kepengen membantu Bapak untuk menjadi lebih sukses. Apapun saya bantu Pak, saya orang yang mau belajar, saya bisa dipercaya, saya mau kerja keras, saya sungguh-sungguh Pak. Kasih kesempatan saya untuk membantu Bapak. Itu caranya guys. Apakah diperkenankan? Boleh. Siapa yang nggak mau ya kan? Apalagi Anda mau tadi punya nilai tambah yang dibutuhkan. Ya. Jadi nilai tambah yang dibutuhkan itu apa? Misalnya Anda ahli marketing, ahli Anda kontrol keuangan. Terus, nah kalau Anda tidak semua punya keahlian tadi, bagaimana? Tidak apa-apa. Anda setor waktu dan kejujuran Anda, semangat belajar, dan ketangguhan Anda untuk cetak goal. Saya bantu Pak, oke, sampai cetak gol, jangan hilang gitu. Pak bantu terus kemudian, loh kemana tadi? Udah ada lagi. Ya. Apalagi belum selesai udah minta hitung-hitungan ya Pak Tung? Wah itu paling parah saya. Saya dapat apa, gajinya berapa? Kalau lembur bayar berapa ya? Kalau saya nggak gaji 8 juta, saya nggak mau kerja. Itu kan ada yang lulusan. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau Anda sudah punya nilai tambah yang Anda dibutuhkan, Anda mulai jual mahal boleh. Tapi kalau di awal-awal, siapa butuh siapa loh. Kalau Anda memang dibutuhkan, Anda boleh jual seperti itu. Kalau Anda belum dibutuhkan, belum punya nilai tambah, belum punya nama yang dibutuhkan, sabar. Pak Andri, boleh saya bantu? Saya orang mau belajar. Saya belum punya kemampuan apapun, tapi saya mau belajar. Saya orang yang tangguh, saya mau rajin, saya kerja, tidak hitungan, tidak usah dibayar. Wow, siapa yang nggak mau? Saya cukup makan aja, saya tempel Pak Andri, saya kan mau belajar ilmu bagaimana membesarkan Kenzo. Kan gitu toh. Lo tuh detailnya beda loh. Coba harimau kalau dari kecil nggak dipotongin, besar mau nggak dipotongin? Nggak mau. Dan kalau nyakar orang, 3 cm ini, dari kecil dipotongin. Tuh caranya ngasih makan tuh luar biasa tuh. Itu selalu disuapin ya? Iya, selalu disuapin dari kecil. Nah, selalu disuapin itu membuat dia lembut. Iya. Jadi makan sampai tangan kan dia milih tuh. Lembut sekali kalau saya melihat ya. Luar biasa guys. Jadi tadi itu adalah rahasia salah satunya guys, dan ini masih ada lagi yang ingin saya tanyakan Pak Tung. Di bukunya Pak Tung Financial Revolution maupun di Life Revolution ya, itu saya lihat Pak Tung ada menulis SPTM. Ya, itu untuk orang-orang salah satu rahasia untuk agar bisa sukses ya Pak Tung ya. SPTM itu apa sih SPTM itu? Ya, SPTM itu apa sih? Itu adalah goal. Jadi banyak orang salah satu kenapa kok dia tidak sukses karena dia tidak punya goal. Karena dia tidak punya goal. Nah, goalnya itu harus SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Menarik ada emosinya. Spesifik itu coba misalnya ada perang dengan misal Singapura, tembak utara. Loh, utara itu mana? Kena Tiongkok malah kita dirudal nuklir kan cilaka kan gitu ya. Jadi harus spesifik. Spesifik, positif. Ternyata alam bawah sadar kita yang kekuatannya itu 55 sampai 88%, otak bawah sadar kita, emosi kita, otak modern kita tuh maksimal 40. jadi 45% doang gitu ya. Nah, jadi sekarang Anda harus positif. Jadi goalnya kalau misalnya saya nggak mau miskin, jadi miskin. Oke. Jadi seperti kita memberitahu anak, jangan nakal, nakal boleh juga. Jadi daripada jangan nakal, yang baik. Beda atau beda banget? Betul. Beda banget. Gitu ya. Jadi kita memberitahu yang something yang positif. Apa yang kita inginkan. Menggunakan tata cara positif ya. Sama dengan pasangan hidup kita. Nah, kalau pasangan hidup kita lagi ngomelin kita, kamu tuh selalu ngomong negatif-negatif. Saya biasanya intervention. Saya doain loh, apa yang kamu katakan terkabul. Kamu minta apa sih? Ya aku pengen kamu gini. Loh bener loh, kalau kamu negatif gini, kamu jangan gini. Loh, kamu jangan gini nanti negatif. Apa yang kamu ingin aja? Aku ingin kamu lebih perhatian. Oke, semoga terkabul ya. Saya doain. Jadi ngomong yang positif supaya doanya terkabul kan gitu ya. Positif. Kemudian tertulis. Ada yang menarik. Tertulis itu seperti kontrak dengan alam semesta gitu ya. Jadi kontrak. Jadi kita tertulis. Alah mimpi gratis aja takut, nulis aja takut. Nulis aja malas ya gimana ngejarnya itu aja. Tulis goal Anda. Dan tulisnya spesifik, positif, dan tertulis. Kemudian yang keempatnya yang paling penting. Goal itu harus ada emosinya. Misalnya, saya pengen income 200 juta sebulan. So what? Angka adalah angka, tidak ada emosinya. Tapi kalau Anda bisa ngomong begini, kenapa saya punya goal harus punya income 200 juta sebulan? Minimal, lebih boleh, jangan dibatasin kan gitu ya. Minimal 200 juta. Karena saya
mau ngajak orang tua saya naik haji. Dan ketika Anda bisa emosinya dikeluarkan, Anda imajinasikan orang tua Anda yang sudah umur, terus kemudian Anda ajak pergi ke naik haji, kemudian ke Mekah sana, kemudian nyium Hajar Aswad. Ketika nyium Hajar Aswad dan kemudian orang tua Anda bisa keluar air matanya, dan keluar emosinya, ya Allah ya Gusti, gitu. Anak saya bisa ngajak saya di sini ketika saya masih hidup, saya tidak pernah bisa membayangkan. Ketika Anda keluar emosinya, nah ini menarik, goalnya jadi lebih menarik daripada punya duit 200 juta, so what gitu loh. Tapi ketika Anda ada yang menyentuh hati Anda, itu jadi menarik, jadi goalnya itu jadi live, ada emosinya. Itu Anda kemungkinan sukses jauh lebih besar. Oke guys, jangan lupa SPTM guys ya, itu adalah rahasianya juga. Dan juga Patung di buku itu juga Patung mengajarkan kecerdasan finansial Patung. Nah ini saya lihat sangat penting sekali. Banyak orang hari ini usaha mereka nggak memiliki kecerdasan finansial. Ya sekedar maupun di bangku sekolah pun tidak diajarkan. Nah, apakah sistem pendidikan kita ini harusnya fokus terhadap kecerdasan finansial ini harus ada di kurikulum? Saya tuh sampai memeriksa ya, dari tahun 63, 65 atau 63 tuh, 65 ya, 65 rapot SMP dengan rapot anak saya pada waktu SMP sama-sama kelas 3. Ternyata tidak ada perbedaan loh mata pelajarannya. Sama ya cuma hampir sama. Dulu ilmu hayat, sekarang biologi gitu ya. Dulu IPA, sekarang fisika gitu. Jadi banyak. Ya tentu saja ada pengetahuan komputer boleh nambah, ada beberapa. Tetapi menurut saya teplek-plek. Jadi padahal kemajuan di dalam kehidupan ini timbul karena perbaikan dan inovasi. Betul. Woi, pendidikan sudah perbaikan dan inovasi belum? Sekarang saya sering kali ngomong, saya tidak pernah menyalahkan sin kos tangen, pernah belajar? Ya lupa itu. Loh ya lupa, lu belum apa-apa sudah lupa, belum tak tanya ini, belum diuji. Zaman sekolah. Oke, saya tanya, waktu belajar susah atau susah banget? Susah, tapi belum banget. Oh ya, lu berarti orang pinter. Ketika dianggap susah, ada yang susah banget, terus kemudian pada waktu diuji, kalau tidak lulus dianggap? Bodoh. Loh ya goblok, gitu ya bodoh. Setelah lulus dipakai? Enggak dipakai. Kalau kecerdasan keuangan kira-kira dipakai? Pakai. Ilmu berpikir kira-kira dipakai? Pakai. Ilmu mengambil keputusan dipakai? Pasti. Ilmu menimbang resiko tadi dipakai? Yes. Dipakai kan ya? Iya. Tentang ilmu mencari pasangan hidup dipakai? Pakai. Ilmu menjaga relationship dengan keluarga dipakai? Dipakai. Tapi tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Nah terus tantangannya di sini, ilmu untuk berpikir kreatif supaya terjadi inovasi diajarkan? Enggak. Enggak juga. Katanya kan setelah lulus itu kita alternatifnya 3 gitu ya. Kalau enggak, kita adalah satu yang namanya cari kerja, kemudian mulai bisnis. Ada satu yang mengejutkan, Pak saya enggak mau dua-duanya. Apa? Menikah Pak, menikah. Boleh juga, itu kan goal juga kan itu. Tapi pertanyaannya, Anda kerja, diajari nggak cara cari kerja dengan kemungkinan berhasil 98%? Enggak. Diajari nggak cara berkarir supaya Anda lebih cepat naik gaji, supaya lebih cepat promosi? Iya, enggak. Kemudian mulai bisnis toh, diajari nggak cara nyari modal? Enggak juga. Cara presentasi supaya orang mau modalin Anda kalau nggak punya modal. Mulai bisnis tanpa modal? Iya. Mulai bisnis dengan kemungkinan berhasil 98%? Tuh, cara bangkit juga enggak cara diajarin. Bangkit, kemudian cara membuat sistemasi sehingga bisnis Anda jalan dengan atau tanpa Anda? Iya, itu juga nggak diajarkan. Terus kemudian menikah, diajarin cara cari pasangan? Enggak, asal diajarin supaya keluarganya lebih harmonis, diajarin cara jadi orang tua? Oke. Lupa, itu kan ilmu kehidupan. Ya nanti kan belajar dari masyarakat. Belajar dari siapa orang masyarakat, ada yang ngajarin. Nah, tapi kembali lagi, bukan saya menentang sin kos tangen, gitu ya, diferensial kotangen itu penting untuk kalau Anda jurusannya memang mengembangkan ilmu pengetahuan, fisika murni, matematika murni, terus kemudian Anda mau jadi teknik sipil, arsitek, mungkin perlu sekali ilmu ini. Tapi kalau memang dari awal, aku gak mau jadi arsitek, aku gak jadi teknik sipil, nah ngapain aku harus belajar sin kos tangen? Dipaksa lagi. Mending belajar ilmu berpikir, ilmu mengelola emosi, ilmu ngambil keputusan, ilmu nimbang resiko. Nah itu sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya kecerdasan keuangan yang saya benar-benar berdoa dan berharap dan berusaha supaya diajarkan di sekolah. Tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang penting wajib diajarkan. Luar biasa, guys. Termasuk ilmu toleransi. Ya. Saya nonton, ayo, harimau benggala
dengan Rottweiler. Rottweiler itu anjing termasuk yang paling ganas yang saya tahu, betul ya? Betul. Kalau salah tolong diralat. Harimau Benggala yang malah itu kemarin dikasih makan satu mangkok gitu, makan berdua, minum berdua, damai sejahtera. Kenapa? Karena dari kecil sudah diajarkan, digabung. Ya. Jadi tantangan kita kenapa toleransi tidak tumbuh karena steril. Kita teruskan ya guys ya. Tadi Pak Tung bilang tentang alam bawah sadar, Pak. Apakah betul kalau kita itu mau sukses kita harus merubah paradigm atau belief system apa yang ada di alam bawah sadar kita? Sangat perlu, no. Selama itu nggak berubah maka nggak. Diajarin apapun nggak bakalan dipraktekkan. Saya ngasih seminar Financial Revolution selama 3 hari. Hari pertama itu adalah ngubek-ngubek tentang bawah sadar ini atau keyakinan. Jadi istilahnya money blueprint kita. Kemudian ada orang tidak ikut. Tidak ikut. Terus kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga ikut, ya enggak apa-apa kan gitu ya. Kita ajarin bagaimana mulai bisnis tanpa modal. Kan berarti resikonya habis, boleh dikatakan 0 kan gitu ya. Terus kemudian bagaimana mulai bisnis. Kita ajarkan bagaimana mulai bisnis dengan kemungkinan berhasil 98%. Sebenarnya kan jauh lebih aman toh. Nah, dengan diajarin begini tetap tidak praktek. Sampai berapa bulan, kemudian akhirnya dia datang. Ikut hari pertama lagi, ngulang lagi. Saya tahu Pak, kenapa kok saya tidak praktek? Karena keyakinan saya itu, papa saya itu pegawai negeri. Jadi keyakinan itu datangnya dari mana sih? Dari 3 hal. Satu adalah yang kita dengar di masa lalu. Dua, yang kita lihat di masa lalu. Yang ketiga, yang kita rasakan secara emosi di masa lalu. Ternyata papa saya itu pegawai negeri, Pak. Jadi satu hari sudah bertahun-tahun, puluhan tahun jadi pegawai negeri, rumah digadekan, ikut usaha bangun jalan, itu dapat kontraktor, dapat begini, sama temennya malah ditipu gitu, dibawa lari begini, usahanya bangkrut, dia ditagih, harus keluar, sampai digedorin rumahnya sama tukang tagih, sampai makanan di meja waktu dia kecil diambilin sama tukang tagihnya, mamanya bilang jangan diambil, tetap diambil, mamanya bilang jangan nangis, dan mamanya sendiri nangis. Itu terekam semua itu ya? Dia melihat dia gini, terus bapaknya sering ngomong, sudah nak, hidup itu jadi pegawai negeri. Nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah bisnis, nggak usah usaha. Nah kalimat ini dia lihat sendiri, dia mendengarkan, dia merasakan. Mau diajarin kayak apa, selama ini belum diubah, nggak pernah akan bakalan mau bisnis. Padahal, kamu tetap mau jadi pegawai negeri, aman toh? Tidak ditinggalkan, mulai bisnis tanpa modal, aman toh? Terus kemudian ini loh ada bisnis, kemungkinan berhasil 98%, bagus toh? Tetap nggak mulai. Padahal kan sudah jelas nggak pakai modal, nggak usah gadein rumah, gitu ya. Dan tetap pegawai negerinya masih sambil jalan, selama ini tidak dirubah secara sadar. Jadi ataupun secara bawah sadar gitu. Ada yang model ditidurkan, di hipnoterapi, di bawah sadarnya dibongkar. Ada secara nyata kita pakai 4 tahap. Apa itu Pak? Jadi tahap pertama itu kita namanya awareness. Awareness itu kita mulai tahu. Jadi ternyata itu ada keyakinan-keyakinan kita yang menghambat kita untuk jadi lebih sukses, lebih kaya. Yang kedua kita mulai understanding. Awareness itu kita ke belakang, understanding mulai tahu resikonya ke depan. Anda mulai sadar bahwa kalau Anda punya keyakinan ini terus, di kemudian hari tidak akan bakalan mencapai apa yang Anda impikan, atau bahkan itu bukan dari impian Anda, mana bisa. Kayak saya punya rumah, di pinggir danau, besar, ada helikopternya. Teman-teman saya datang, ada yang bilang begini, aduh, aku nggak mau punya rumah segini besar. Ada apa? Bersihnya susah. Waduh, selidik punya selidik. Dia memang setiap pagi bangun jam 4, bersih-bersih sendiri. Mate kon ini bersih. Loh, kalau sudah punya rumah besar itu nggak usah bersihin sendiri, boy. Nah, tapi selama keyakinan seperti itu, dia punya rumah besar, punya duit pun nggak bakalan punya rumah besar. Karena sudah merasa tidak perlu, oke, tidak apa-apa gitu ya, karena bukan impiannya dan merasa bahwa itu memberatkan. Nah, jadi Anda harus understanding, ya berarti Anda tidak bakalan punya rumah besar. Ya tidak apa-apa, itu haknya masing-masing. Tapi konsekuensinya seperti itu. Apalagi kalau kaya, Anda bilang, wah saya punya keyakinan, orang kaya itu hidupnya tidak bahagia. Lah, seringkali kan saya gangguin untuk merubah itu. Lah, Pak miskin bahagia. Kalau Anda miskin bahagia, sudahlah tak doain Anda tambah miskin. Itu kan untuk gangguin supaya dia sadar. Udahlah, sama-sama ada yang miskin tidak bahagia, ada yang kaya tidak bahagia, mending milih kaya kok. Bener kan gitu ya? Betul. Tapi selama Anda understanding, iya, saya punya keyakinan. Anda mulai mengakui, ini efeknya ke depan seperti apa. Anda bisa berubah. Ini secara sadar. Awareness, Anda understanding, kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga itu Anda mulai ubah. Jadi Anda ubah secara sadar.
Jadi Anda mulai, enggak kok, itu dulu, mulai hari. Setiap Anda ngomong, wanita enggak bisa kaya, enggak kok, itu dulu, mulai hari ini saya bisa. Oh, suami saya tidak pernah mendukung saya, enggak, mulai hari ini saya tahu caranya dan saya akan belajar caranya supaya suami saya mendukung saya. Nah itu, jadi ketika Anda mulai istilahnya satu yang namanya secara sadar merubah, oh itu dulu, enggak, mulai sekarang saya begini. Anda ubah. Kemudian keempat, Anda deklarasi. Deklarasi itu sering-sering ngomong. Jadi ketika Anda mulai ngomong, seperti tadi, orang kaya tidak bahagia. Lebih baik miskin tapi sehat daripada kaya tapi sakit-sakitan. Itu kan pilihan tidak adil toh. Pilih mana? Potong tangan atau potong kelingking? Ayo pilih mana? Terjadi loh. Anda milih antara tidak enak dengan yang lebih tidak enak. Ya tentu saja pilih yang tidak enak daripada dapat lebih tidak enak. Orang kaya pakai dan darling. Pilih mana? Miskin tapi istilahnya bahagia atau miskin tapi sehat, atau kaya tidak bahagia atau kaya tidak sehat atau sakit-sakitan. Kalau saya pilih kaya dan sehat, kaya dan bahagia, boleh nggak? Boleh. Nah ini, tapi deklarasi. Setiap Anda ngomong kepada orang, enggak, itu dulu. Jadi kadang kita kan spontan, alasan. Wah, itu kan butuh modal banyak. Enggak, saya akan cari. Saya akan cari cara bagaimana mulai tanpa modal, ataupun istilahnya bagaimana dengan modal kecil, saya bisa. Karena saya tahu bahwa orang-orang sukses ada loh yang tanpa modal. Nah, setiap Anda mau ngomong apa, bantah apa, Anda bantah sendiri, deklarasi. Enggak, itu dulu. Mulai hari ini saya begini. Awareness, understanding, kemudian Anda ubah jadi secara sadar yang seharusnya seperti apa, deklarasi. Setiap Anda ngomong ganti, setiap Anda ngomong ganti itu memprogram bawah sadar kita terus. Luar biasa guys. Dan saya tadi bahas tentang kaya, itu saya melihat Pak Tung punya prinsip nilai-nilai hidup. Nomor 1, kalau nggak salah bijaksana, nomor 2 kesehatan, nomor 3 keluarga harmonis. Apa juga ada keluarga harmonis? Nomor 4, nomor 4 kaya raya, nomor 5 ceria. Nah, pertanyaannya saya, kenapa kok yang nomor 4 kaya raya? Kenapa kayanya di nomor 4, Pak Tung? Karena kita melihat sedangkan sekarang ini kan orang ini kan semua kan pikirannya pengen kaya. Kaya itu nomor 1. Seakan-akan kalau udah kaya semuanya masalah selesai. Nah di sini Pak Tung memposisikan kaya itu nomor 4. Nah ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita tidak bijaksana, apa yang terjadi? Kita seringkali menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk jadi kaya. Jadi menipu orang dengan sengaja, mempersulit orang supaya orang mau nyogok dia. Jadi kalau kita bijaksana, kita bisa kaya yang membuat kita win dan orang lain win. Makanya di dalam berpikir saya, nomor 1-nya bijaksana. Jadi bijaksana itu apa sih? Ya saya bisa ceritakan 3 hari 3 malam, tapi intinya adalah begini. Bijaksana itu apalagi unsur di dalam kekayaan ataupun di dalam kehidupan gitu ya. Kalau dalam kehidupan kita harus bijaksana itu mengetahui apa yang tidak bisa kita ubah, harus kita terima dengan ikhlas dan damai, dan kita mengetahui apa yang harus kita ubah. Dan kita semangat itu bijaksana mengetahui apa yang tidak bisa dirubah dan apa yang harus diubah. Kalau masa depan bisa diubah nggak? Bisa. Masa lalu? Nggak bisa. Nah kalau Anda mempermasalahkan masa lalu terus hidup Anda bahagia nggak? Yang penting solusinya apa, ke depan apa, maju lagi apa. Nah kalau untuk kekayaan, bijaksana itu adalah tadi, Anda kaya dengan, begini loh, saya punya tabel. Jadi kalau Anda itu menguntungkan orang banyak dan menguntungkan diri Anda, jangka pendek dan jangka panjang, itu Anda bijaksana. Tapi kalau Anda menguntungkan untuk orang banyak tapi diri Anda sendiri rugi, itu epic. Epic itu seringkali mengharukan, tapi seringkali juga menyedihkan. Epic itu kepahlawanan, tapi ada juga yang level di bawah, begitu ya. Yaitu merugikan untuk orang banyak, Anda untung sendiri. Itu juga nggak boleh ya. Itu kriminal. Gitu. Jadi, tapi kita kan hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran berhitung bahwa yang kita jual, yang kita share itu bermanfaat untuk orang banyak. Tapi mungkin nggak tidak bermanfaat, mungkin juga gitu ya. Contohnya franchise McDonald. Apakah franchise McDonald 100% sukses? Enggak, 6% juga tutup loh. Tapi ada hati kecil pun dia untuk supaya franchise-nya tutup, tidak ada. Jadi sejauh mata memandang, dan dia harus terus meningkatkan diri supaya kalau bisa 100%. Saya puji Tuhan, 142 cabang laundry saya semuanya menguntungkan. Tinggal untung kecil atau untung banyak gitu kan ya. Tapi puji Tuhan gitu ya. Tapi mungkin nggak nanti suatu waktu ada yang tutup, mungkin menurut saya gitu loh ya. Tetap manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Tapi ada yang level yang paling berbahaya. Kalau yang menguntungkan untuk orang banyak, menguntungkan untuk diri sendiri, itu adalah orang yang bijaksana. Jangka pendek dan jangka panjang tetap untung, itu orang bijaksana. Nggak perlu berkorban, jangka pendeknya sengsara dulu juga bisa juga boleh lebih cepat. Tapi kalau yang misalnya Anda merugikan diri sendiri tapi menguntungkan orang banyak, itu epic.
Epic. Atau kadang menyedihkan gitu ya. Epic itu mengharukan, pahlawan. Merugikan untuk diri sendiri dan merugikan untuk orang banyak. Itu kebodohan. Dan bodoh itu berat sekali. Yeah. Dan kadang kita juga bodoh loh. Jadi sesama orang bodoh boleh saling membodoh-bodohkan ya. Tapi yang paling bolehlah bodoh together, tapi jangan bodoh forever gitu loh ya. Saya kadang juga bodoh. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan merugikan diri sendiri tanpa sadar. Misalnya saya punya saudara dilarang judi, marah dia. Kamu ngelarang aku, tak habis-habisin sekalian. Hah? Saya habiskan, kamu ngelarang aku. Loh, kalau habis itu kayak dia menang gitu, berarti kan bodoh. Ya, keluarganya rugi, anak-anaknya rugi, dan dia sendiri rugi. Tapi seringkali kebodohan itu timbul karena emosi memuncak. Sometimes kayak tadi, orang membunuh orang, orang mencuri orang apa, itu in the end of the day-nya kan, selain kriminal, dia juga merugikan dia sendiri tuh. Dia nggak untung loh akhirnya. Akhirnya berupa kebodohan tuh. Memperkosa orang, terus kemudian jadi hal-hal yang nikmat jangka pendek, tidak peduli sengsara jangka panjang, dan merugikan orang lain. Kelihatannya dia untung jangka pendek, tapi ternyata jangka panjangnya rugi, kebodohan. Dan sometimes kita tetap manusia biasa, semua, saya, semua, sometimes kita melakukan kebodohan. Dan kita harus waspada dan sering-sering tes cermin sebentar. Ini menguntungkan untuk orang banyak enggak? Menguntungkan untuk kita enggak? Jadi terus harus tes cermin. Jadi itulah kenapa kok bijaksana nomor 1 dibanding uang, guys. Jadi uang itu terakhir aja ya. Yang penting bijaksana, lalu sehat, keluarga harmonis, baru nanti uangnya banyak, barulah bahagia akan datang. Nah, Pak Tung, ini ada sebenarnya ada ke-6 ke-7 lagi loh. Apa itu? Kan tadi kan ceria termasuk bahagia kan gitu ya. Yang ke-6 adalah bermanfaat untuk orang banyak. Nanti boleh tanya, kenapa kok nomor 6 gitu ya? Yang ke-7 adalah apa? Yang ke-7 adalah diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Segalanya. Jadi sekarang dari 5 jadi 7. Sejak kena COVID. Jadi bukunya belum keluar itu, Pak Tung. Nanti to be continue. Sudah, work less and more yang part 2 itu ya part 2 tapi. Oke, Pak Tung, kita akan menanyakan satu pertanyaan, nanti Pak Tung memilih dengan cepat ya, mana yang akan dipilih. Lebih susah menjadi kaya atau lebih susah merawat tetap kaya? Jadi merawat tetap kaya lebih menantang. Lebih menantang ya. Lebih pilih jadi terkenal seperti artis atau kaya tapi tidak terkenal? Kaya tidak terkenal 1000 kali lipat. Lu kaya terkenal tuh rada tidak enak lu. Lebih pilih kaya cepat atau kaya lambat tapi pasti, Pak Tung? Saya dua-duanya, kaya cepat dan kaya lambat tapi pasti, dua-dua saya jalani. Dua-dua jalanin ya. Jadi saya kaya cepat itu tidak menolak. Saya kaya cepat dengan cara tanpa risiko. Yaitu tanpa modal gitu. Contohnya apa? Jadi maklar properti, jadi maklar perusahaan. Maklar perusahaan itu duitnya banyak loh. Tapi untuk Pak Tung ada hari ini dibutuhkan berapa tahun, Pak Tung? Saya mulai sadar ini tahun 97. 97? 25 tahun ya. Wow, 25 tahun, guys. Itu bisa dikatakan cepat atau lambat itu? Saya pernah mengalami penghasilan saya hitung ya. Kan saya pakai pertanyaan, nah ini salah satu jurus energi kita, di mana Anda pakai tanya, di sana Anda dapat jawaban. Saya nanya, gimana ya income saya setahun bisa saya dapatkan dalam waktu 1 bulan? Oh, nggak bisa kerja ini. Oh, gini, dapat 1 bulan. Saya tanya lagi lebih gila. Setahun saya dapatkan dalam seminggu. Oh, dapat. Hasil kerjanya nggak bisa jenis begini, kerjanya harus begini, harus faktor kali. Bagaimana setahun bisa dapat dalam 1 hari? Dapat. Saya nanya lagi lebih ekstrim. Gimana ya income saya 20 tahun bisa dapat dalam 1 hari? Tentu saja kita tidak bisa hari dapat gitu, enggak. Kita ada siap-siapnya. Ada persiapannya, boom, ternyata di properti begitu ya. Di properti itu, boom, income saya 20 tahun saya dapatkan dalam 1 hari. Tidak setiap hari, tapi efektif, efisien. Betul. Nah, setelah itu, kita investasikan yang aman dan menguntungkan. Saya dari dulu sejak tahun 97 itu sudah kaya lambat, tapi pasti. Kok bisa? Setiap punya gaji 1.350.000, sisihkan 200.000, 14%. Gaji naik jadi 3 juta, sisihkan 1,5 juta. Gaji naik jadi 5 juta, sisihkan 3 juta. Saya dibajak, boom, jadi 20 juta. Tahun 2000 saya sudah gaji 20 juta. Senior vice president di satu perusahaan konglomerat gede gitu ya. Langsung saya tabung 15 juta. Gaya hidup saya juga meningkat, tapi meningkatnya sedikit. Pak, investasinya besar. Sisihkan dulu, baru jangan sisakan. Sisakan biasanya kita sisanya baru kita sisihkan. Nggak akan pernah ada sisa. Nah, dari situ terus mempelajari jenis-jenis investasi. Oh, passive income itu timbul dari mana saja ya. Saya list. Oh, saking banyaknya saya belajarin dan saya tesin gitu ya.
sarang walet, terus tanah dibagi hasilkan, terus bisnis yang jalan franchise, properti seperti hotel, properti seperti rumah bedeng, properti seperti di mall disewakan, properti seperti ruko disewakan, properti apa, terus kemudian saya les, terus kemudian royalti dari sistem royalti dari saya les, oke, caranya punya ini. Jadi dari dulu pasif income itu saya les ada dari mana? Saya punya semua ini sekarang. Jadi, luar biasa. Tidak semua berhasil. Lebih pilih gaji besar atau belajar ilmu pengetahuan, Pak Tung? Kalau saya pakai dan gaji besar dan ilmu pengetahuan. Tapi saya biasanya selalu pakai dan. Tapi kalau misalnya ilmu pengetahuan, saya ilmu pengetahuan. Oke. Jadi gaji itu nomor sekian. Gaji itu adalah akibat karena saya punya ilmu pengetahuan. Oke. Jelas, jadi kalau guys. Anda belum apa-apa minta gaji besar, nggak menyenangkan. Tetapi kalau saya digaji besar tidak tak tolak itu loh ya. Ya, tapi betul. kadang anak saya mulai nolak. Oke. Jadi dia tahu, Papa kalau aku boleh membantu kan sudah mulai lulus oh, kamu kerja di sana boleh. Tapi syaratnya satu Pak ya. Apa? Tidak usah digaji. Karena sometimes gaji besar membuat Anda takut untuk keluar. Betul sekali. Apalagi cicilanmu sudah banyak. Woi. Setuju sekali. Nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil istri. Lu istri dicicil juga. Oke, lanjutnya pilih kaya flexing atau kaya rendah hati, Pak Tung? Kaya rendah hati dong. Kaya rendah hati. Tapi saking rendah hatinya ya. Jadi sampai saking rendah hatinya ya. Sampai banyak yang menghujat. Oh ya? Jadi ketika ngajarkan finansial saya ngajarin dihujat. Saya berkali-kali dihujat. Contohnya? Jadi tahun 2004 gitu. Alah, rumahnya jadi. Padahal waktu itu saya beli rumah di Pondok Indah bisa, Mercy S-Class tunai bisa. Kemudian saya di WC lagi di WC. Padahal saya tuh ngajar dari depan sudah seperti itu. Tapi mungkin orang datangnya terlambat. Jadi pada waktu saya lagi gitu tutup ini ada orang kencing pulang terus kemudian bilang, ngajarin bagaimana kaya tapi mobilnya penter penyok kaca belakang pecah 2004. Saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf sudah bisa. Waktu kan saya cerita, saya mending dari Pondok Indah Bukit Golf yang biaya bulanannya besar, terus kemudian tidak mendapatkan cash flow, capital gain yes dapat, tapi tidak mendapatkan cash flow, mending saya beli 30 ruko, juga dari passive income. Oke. Jadi ngapain kita beli sesuatu hal yang tidak produktif, lupa kan ada capital gain. Nah kalau capital gain tapi tidak menghasilkan cash flow, not really pilihan. Pilihan yang terbaik menghasilkan capital gain dan menghasilkan tambahan cash flow. Dan saya cuma ngomong, tunggu tanggal mainnya kan gitu. Nah, kamu mungkin beli dari nyicil-nyicil, mepet-mepet, leasing-leasing, aku beli tunai. Bukan beli tunai aja, dari passive income dibelikan, itu kan baru jelas. Lanjutnya Pak, lebih pilih memberi atau menerima? Memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Gini, perhatikan, saya bergaul dengan banyak orang, jadi kalau saya punya prinsip di dalam hidup saya, the more I give, the more I receive. Tapi give terlebih dahulu. Jadi membuat nilai tambah, buat manfaat dulu, baru saya receive. Jadi betul nggak kalau kita itu menerima ditentukan oleh seberapa banyak kita memberi? Tergantung. Ternyata ada juga enggak gitu ya. Jadi ada penelitian, bukunya judulnya Give and Take. Orang-orang giver itu ternyata di dalam kehidupannya peringkat keempat, peringkat terakhir. Peringkat terakhir malah. Tapi kalau sudah begini orang kan jadi tidak mau jadi giver. Nah ternyata giver itu juga peringkat pertama. 1, 2, 3, 4. Ternyata apa bedanya? Anda salah lingkungan. Kalau Anda giver di kalangan taker, Anda dihabis-habisin. Taker, tidak bisa. Giver di kalangan taker, Anda habis gitu ya. Tapi giver di kalangan giver, Anda kan saling memberi, saling memberi, saling memberi. Betul sekali. Giver di kalangan give and take. Give and take, itu Anda dilindungi. Jadi Anda kasih dong, kasih gini, give and take. Jadi di dalam kesempatan ini, seorang giver itu akan tumbuh subur apabila dua tadi. Anda di kalangan giver atau di kalangan orang yang give and take. Kemarin saya baru aja ngasih karyawan saya Alphard. Aja kan seru toh, karyawan dikasih Alphard. Saya lihat tuh heboh sekali tuh guys. Terus ada yang nanya, terus kemudian kan pajaknya mahal. Saya subsidi. Terus kemudian, Patung kenapa sih dikasih sesuatu yang harganya turun? Kenapa tidak dikasih rumah? Sudah, wah, ngeyel terus orang-orang itu. Kenapa kok tidak dikasih apa itu kok tidak kan saya bilang sudah rumah sudah Terus kemudian kenapa kok tidak dikasih ceritanya usaha atau saham? Sudah, wah, kasih ada laundry, ada Indomaret, ada apa? Karyawan saya tidur tuh dapat duit. Jadi kerja sama saya tuh basa-basi doang, woi. Terus ada yang nanya, terus kemudian saya bilang, sudah saya keliling Asia, dia sudah ke Tiongkok, sudah kemana sudah, terus keliling Asia sudah, keliling Eropa sudah, bahkan ada negara tertentu yang dia sudah, saya belum. Pelanggaran itu. Tapi
setelah itu, Pak kenapa enggak dikasih umroh? Sudah, weh. Jadi kok angel banget ini ngomong sama orang, nyinyir melulu. Pasangannya udah dikasih juga Pak Tung? Pasangannya iya. Jadi pada waktu itu ikut saya, dia belum pernah naik pesawat terbang, rumah belum punya, sekarang rumah 2 kan gitu, istri 1, weh. Saya push gitu ya, menikah gitu. Jadi akhirnya dia berani menikah. Menikah itu tahun depan. Tahun depan itu tidak jelas. Betul ya, sekali. kalau sekarang tahun depan 2025, harus spesifik ya. Harus tahun depan ini, bulan ini menikah Pak. Oke, setting, lamar. Saya modalin bulan madu juga. Bulan madu. Oke guys, luar biasa sekali. Kita nggak terasa waktunya sudah cukup lama ya guys ya. Dan saya sangat mendukung sekali untuk kalian membeli bukunya Pak Tung ya. Revolusi itu ada 2 buku, Marketing Revolusi dan Life Revolusi. Ini gambarnya ntar ditampilkan ya. Ada Financial Revolution. Ada Financial Revolution. Tapi sekarang ya, cari susah banget, harus di Amazon. harus di Amazon. Saking larisnya ini guys. Bentar lagi harganya naik, buruan beli sebelum harganya naik guys. Karena udah kosong di Gramedia. Ya kalau ada secondary jual, beli aja lah. Ya di Topet, dan secondary beli aja. Saya merasa Pak Tung bukunya ini waktu saat saya beli dengan harganya dan waktu yang saya habiskan itu betul-betul sangat-sangat worth it. Betul-betul layak sekali karena isinya daging semua dan saya betul-betul mengimplementasikan dan nyata-nyata sungguh itu berhasil luar biasa Pak Tung yang Pak Tung telah ajarkan. Jadi saya harapkan kalian semua sukses, sehat, dan jangan lupa untuk follow Pak Tung Desem Instagram TDW ya, Tung tungdesemwaringin.tdw. YouTube-nya juga tungdesemwaringin.tdw. Betul sekali. Oke, saya Pak Kenso undur diri dan Tung Desem Waringin. Kita ucapkan salam dahsyat.